Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam was sunnah ala fahmi salaful ummah wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita pada kesempatan Kamis malam ini, yakni malam Jumat di pekan kedua bulan Desember 2023 Miladiyah, kembali kita berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini, yakni di dalam rangka kita mempelajari agama kita. Setelah pada pekan yang lalu saya tidak hadir karena hujan yang cukup lebat ya. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pelajaran kita, yakni tentang adab-adab Islam, dan kita masuk pada yakni huruf dal, yakni adab dukhulul masjidi, yakni masuk atau dukhul masjid, masuk ke masjid. Seorang muslim tentu dia pernah, bahkan selayaknya sering masuk ke dalam masjid, dan sangat menyedihkan sekali kalau ada seorang muslim yang jarang atau bahkan mungkin tidak pernah yang masuk masjid. Kekira ada tak orang yang tidak pernah masuk masjid? Hah? Ada ya, ada. Banyak ya, masya Allah. Masa ada ya orang muslim tidak masuk masjid? Lumpuh ya Ustaz. Jadi ternyata ada yang nggak pernah masuk masjid ya. Sampai ada idiom yang berjalan itu, katanya dia masuk masjid ketika sudah di dalam keranda. Nah, oleh karenanya seorang muslim dia mesti mengetahui yakni adab-adab ketika dia masuk ke dalam masjid. Karena masuk masjid itu berbeda dengan masuk ke tempat-tempat lainnya. Oleh karenanya seorang muslim kita mengetahui adab-adab masuk masjid itu. Ada beberapa adab. Yang pertama, niat yang benar. Jadi selayaknya bagi seorang muslim kalau dia masuk ke dalam masjid, dia berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Yakni dia masuk ke masjid itu untuk beribadah, sholat, zikir, doa, ya, iktikaf dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang dilakukan di masjid. Jangan sampai seseorang masuk ke masjid itu punya niat yang buruk. Misalnya membongkar kotak masjid. Karena ada orang yang masuk ke masjid itu tujuannya untuk membongkar kotak masjid. Ya. Atau tujuan-tujuan lain yang maksiat ya. Karena masuk ke masjid itu tujuannya untuk beribadah, untuk dapat pahala. Yang kedua,
Sunnah kita masuk ke dalam masjid itu masuk mendahului dengan kaki kanan. Jadi masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan itu, yakni didasari atas keumuman anjuran di dalam agama kita, yakni mendahulukan sebelah kanan di dalam hal-hal yakni urusan yang mulia, yang baik. Dan itu sering kita bahas ya. Yang ketiga, sunnah seseorang itu masuk ke masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaklah seorang muslim kalau dia masuk ke dalam masjid mengucapkan ya, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad wa azwaji Muhammad. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir, dari gangguan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah salawat atas Muhammad dan istri-istri Muhammad. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Atau ada sebagian hanya membaca ujungnya itu ya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu ada tulisan situ ya. Siapa yang nempel? Hah? Diki ya. Iya. Itu ujungnya ya. Enggak apa-apa ya. Karena ada dalil yang seperti itu, yakni ketika Nabi bersabda, "Iza dakhala ahadukumul masjidah falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma liyaqul Allahumma ftahli abwaba rahmatik." Jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hendaklah ia membaca, ya Allah, bukalah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu, seperti yang tertempel di pintu kaca masjid kita ini ya. Kemudian ada lagi hadis sahih juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza dakhala al-masjida qala a'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim." Jika masuk masjid, beliau Nabi SAW berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir, dari gangguan setan yang terkutuk." Nabi juga pernah bersabda, "Iza qala dzalika khufidha minhu sa'iral yaum." Jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Nah, ini memiliki keutamaan yang besar ya, bacaan masuk ke masjid ini, yakni kalau kita membaca itu, kita akan terpelihara dari gangguan setan sepanjang hari. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Abu Dawud dari sahabat Ibnu Umar. Kemudian yang keempat, adab masuk masjid ini mengerjakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat.
Jadi melakukan sholat tahiyatul masjid ini sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan ada ulama yang menganggapnya wajib. Ya, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat ini, yakni sholat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk, jamaah. Sebelum kita duduk. Dasarnya mana? Ini dasarnya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Iza dakhala ahadukumul masjida falyarqa rak'ataini qabla an yajlisa." Barang siapa yang masuk ke dalam masjid, maka hendaklah ia mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Ini hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Qatadah. Ada ulama yang berpendapat ini wajib. Kenapa? Nabi berkata, "Iza dakhala ahadukumul masjidah." Barang siapa yang masuk dalam masjid. Mereka berpendapat ini hukum asalnya wajib. Karena Nabi memerintahkan, setiap perintah Nabi itu hukum asalnya wajib. Ini pendapat yang satu. Pendapat yang lain mengatakan itu sunnah. Dan ini boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang kita dilarang sholat. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Misalnya ba'da sholat asar, kan nggak ada sholat lagi tuh. Ba'da sholat subuh. Tapi kalau kita masuk masjid, maka boleh sholat tahiyatul masjid, walaupun ba'da asar atau ba'da subuh. Kenapa? Karena ulama mereka berpendapat yang bolehkan, yakni sholat yang dilarang itu yang sholat tanpa sebab. Kalau sholat ada sebabnya, maka kita boleh sholat walaupun ba'da asar atau ba'da subuh. Gitu ya. Kemudian nanti ada cabangnya ini, jamaah. Bagaimana kalau ketika kita masuk, orang sedang berkumandang azan, apa yang kita lakukan, jamaah? Apa kita langsung sholat? Apa kita menunggu jawab azan? Jawab azan. Ya. Ada beberapa, lihat sholatnya ya. Kalau sholat biasa misalnya, maka kita disunahkan berdiri dahulu, karena sama-sama sunnah. Jawab azan sunnah, sholat tahiyatul masjid sunnah, pendapat yang satu. Maka agar bisa dapat dua-duanya, maka kita menunda sholat sunnah tadi itu untuk menjawab azan. Karena menjawab azan itu ada keutamaannya. Nanti kita sudah bahas masalah azan. Keutamaan menjawab azan itu ada. Diampuni dosa. Iya. Menjawab azan itu selama kita mendengar azan yang langsung ya, walaupun di masjid, walaupun di TV, walaupun di radio, kalau azannya langsung orang ya, bukan rekaman. Kalau rekaman enggak, paham enggak? Misalnya ada siaran di TV, tapi TV Istiqlal atau TV Masjidil Haram, dia live langsung itu azannya, azan muadzin sana, boleh kita jawab. Tapi kalau dia mutar kaset seperti azan radio atau azan TV kan ada, itu bukan azan langsung, itu rekaman, maka nggak sunnah dijawab. Paham jemaah? Boleh ayah anda mendengar orang azan lagi jalan di rumah, sampai ke masjid dia sudah azan, jawab azan selama di jalan itu. Enggak.
Boleh. Bahkan membaca Quran sambil jalan boleh nggak? Boleh. Enggak, boleh jalan ayahnya, boleh. Bahkan baca Quran sambil jalan boleh. Sambil bawa mobil boleh? Boleh. Yang nggak boleh sambil nongkrong di itu menghina namanya, ya. Kemudian ketika azan Jumat, ini berbeda pendapat ulama. Azan Jumat ini apa langsung sholat atau menunggu azan dulu, menjawab azan. Mazhab Syafi'i yang pernah saya baca itu nunggu azan dulu. Tapi saya lebih cenderung kepada mazhab yang lain, ya ini langsung sholat. Kenapa? Karena menjawab azan itu hukumnya sunnah. Sedangkan mendengar khutbah itu wajib. Dan Nabi pernah bahkan menyuruh orang untuk bangkit sholat ketika orang itu belum sholat tahiyatul masjid. Ketika Nabi khutbah, ada orang langsung duduk, maka Nabi, kau sudah sholat belum? Belum, berdiri sholat. Ini menguatkan ini. Maka sebagian kaum muslimin Jumat dia masuk langsung duduk, itu sebenarnya keliru. Dia harus sholat dulu. Bahkan Nabi pernah tadi itu menegur orang. Jadi itu ya. Jadi kalau Anda lihat ada hari Jumat, ketika azan muazin sedang azan, lalu Anda lihat ada orang datang, dia langsung sholat, dia pakai mazhab yang itu. Mazhab yang mengatakan bahwa apabila kita Jumat itu kita langsung, karena mendengar apa tadi wajib. Tapi dia yang menunda untuk menjawab azan juga boleh. Karena ini khilaf muktabar, khilaf yang diakui yang ada. Gak usah kita saling Oleh karenanya sebaiknya jamaah kita yang sudah datang ke masjid itu, ini adab nih. Jumat apalagi itu, kita isi saf dulu yang depan. Sehingga enggak ketika udah penuh orang terlambat dia malah berdiri di depan ini. Sehingga kadang-kala membuat kami khotib itu kadang merasa dan ini menyalahi sunnah. Sunnahnya itu siapa yang datang duluan, dia berhak duduk di depan. Tidakkah kita membaca keutamaan orang yang datang duluan saf depan itu? Yakni seperti berkorban onta. Yang kedua datang seperti berkorban Yang ketiga berkorban seperti kambing. Yang keempat datang berkorban seperti bobang ayam. Yang kelima berkorban seperti datang berkorban telur. Yang keenam dan seterusnya nggak ada. Bahkan ada keutamaan khusus ya ini di saf depan ini. Kecuali kalau yang di belakang imam, nah itu orang-orang yang berilmu lah dari yang lain, karena dia nanti bisa menjadi pengganti di saat terjadi sesuatu pada imam. Tapi yang lainnya maka kita nggak boleh itu musir anak-anak, nggak boleh. Kalau dia sudah duduk, apalagi anak itu sudah tamyiz. Tamyiz tahu ya? Tamyiz itu sudah bisa membedakan mana yang bahaya, mana yang kotor. Itu anak-anak seperti itu nggak boleh kita. Biar selama dia tidak mengganggu. Ada bapak-bapak itu anak udah duduk, lalu diusir, diambilnya tempatnya. Itu menjadi hatinya menjadi marah anak itu. Boleh jadi dia nggak mau lagi ke masjid nanti. Gak apa-apa selama dia. Bahkan itu boleh jadi menjadi solusi bagi anak-anak yang ribut. Anak-anak itu ribut kenapa jamaah? Karena mereka disatukan. Kalau mereka dipisah-pisah misalnya, insya Allah mereka nggak. Apalagi bapaknya, kau sini aja, jauh sini.
Kecuali kalau anak-anak itu mereka bisa sholat bisa sholat dengan tenang. Tapi biasanya itu anak itu sebaik-baiknya anak-anak, dia kalau lagi sholat kawannya main, dijamin main juga. Pertama di toilet, ya. Toilet, oh udah yang ketiga, udah. Kenapa ya? Habis ada Jumat itu kadang dulu pernah, sekarang jarang ketemu ada sholat sunat dulu. Habis ada selesai, khutbah belum mulai. Itu azannya 2 kali ya? Nah, mungkin Itu biasanya azan 2 kali ya. Dan saya sendiri tidak mengetahui itu sholat apa yang dilakukan, yakni di azan pertama sesudah itu. Saya sendiri tidak tahu. Karena yang saya ketahui sunnahnya azan 2 kali itu, kalau kita baca hadis itu sunnahnya tidak terjadi di zaman Nabi, tidak terjadi di zaman Abu Bakar, tidak terjadi di zaman Umar, terjadinya di Khalifah Utsman. Karena pada saat itu kaum muslimin sudah banyak, sehingga tidak lagi terdengar suara azan. Dulu belum ada speaker. Maka atas ijtihad Utsman disuruhlah di Haura, itu namanya Haura, itu tempat yang tinggi di pasar. Dikumandangkan azan itu di ayat. Jadi saya tidak mengetahui sholat apa yang mereka lakukan sesudah azan pertama itu. Karena azan pertama itu sebenarnya itu masih banyak. Di beberapa masjid masih banyak yang azan 2 kali terutama. Saya alhamdulillah kalau di pekan pertama itu kan saya di jadwal IKMI itu kemana-mana, saya sampai keluar pinggiran kota. Itu beberapa masjid ada yang azan 2 kali. Banyak, ada beberapa masjid. Saya sering, iya. Ketongkat sunnah. Bahkan mimbar yang terbuka, mimbar Nabi itu 3, ya kan? Tidak mimbar seperti ini, tapi ya nggak apa-apa, gitu. Ya, saya sendiri tidak tahu sholat apa yang mereka lakukan, dan setahu saya nggak ada. Dan azannya itu sendiri sebenarnya bukan dan ilatnya itu dalam agama kita tuh, sebab orang melakukan sesuatu itu ada. Kenapa orang begini? Itu namanya ilat, sebabnya. Dulu azan 2 kali terjadi itu karena mic ini tidak terdengar, belum ada. Wallahu a'lam. Tapi kalaupun orang mengerjakan azan 2 kali itu, maka itu bukanlah masuk sesuatu yang baru. Itu sudah ada di zaman lalu. Hanya ulama khilaf saja masalah bagaimana pelaksanaan. Dan kita tidak perlu bertengkar masalah itu. Kembali juga kepada pengurus masjidnya, ya. Saya tidak mau lebih dalam membahas masalah itu. Paham ya? Jadi masalah sholat tahiyatul masjid tadi ada beberapa sebab, ya. Bagaimana kalau orang dia ke masjid berlalu saja misalnya, mungkin karena rumahnya ada jalan lain kecuali lewat masjid itulah, ya kan? Dia boleh nggak sholat tahiyatul? Nggak apa-apa juga, untuk menghormati masjid, ya. Ada lagi? Dari kemarin saya tidak keluar masjid. Sholat tahiyat masjid gimana? Enggak keluar masjid? Tidak keluar masjid. Enggak. Tadi siapa yang masuk ke masjid? Kan tadi dikatakan, ya. Barang siapa iza dakhala ahadukumul masjid, barang siapa yang masuk ke dalam masjid. Itu ya. Dan masuknya itu bukan nyengaja. Maksudnya nyengaja tuh ya memang sudah wajarnya dia masuk masjid. Bukan misalnya kayak kita keluar dulu lah, dia masuk lagi. Bukan, paham maksudnya? Kayak gini nih,
Ayo, supaya bisa sholat di masjid, keluar dulu. Ya. Lagi masuk lagi, enggak. Itulah saya dengar ada yang nyuruhnya begitu Pak. Enggak, dia masuk ke masjid itu memang karena dia sebab masuk masjid, bukan karena dia mengajar sudah di dalam masjid lalu dia keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, sholat lagi, enggak. Karena mau target masjid tadi kan Pak, mau sholat tahiyatul masjid tadi kan. Iya. Dia dari maghrib dia belum keluar masjid. Nah, keluar dulu. Enggak. Masuk masjidnya itu bukan menyengaja seperti itu. Ya. Karena itu enggak ada ini dasarnya yang ada lagi. Ya, enggak. Kita misalnya masjid Ar-Rahman Ya. Jadi misalnya saya dari rumah mau sholat ke sana. Sampai di tengah jalan aku dengar sudah imamnya baca Fatihah. Jadi sampai di LPG itulah kalau. Jadi saya sholat di situ dan imam di situ, kan bisa. Gak boleh. Tapi di Mekah boleh. Aku kan lari ya, bukan apa-apa. Ya. Tahu aku hadisnya kurang paham kan. Ya. Jadi kedengaran dari di tengah jalan kita menjelang sudah baca Fatihah. Ya, jadi diperhitungkan kira-kira jauhnya dari sini sampai ke apalah. Tapi kedengaran. Orang banyak apa itu di tengah jalan itulah. Ya. Langsung dari imam di situ. Ya. Saya jawab ya. Bahwa pertama, apa yang dilakukan manusia atau orang-orang walaupun di Mekah Madinah itu bukan menjadi dalil. Dalil kita Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah. Nah, apakah boleh orang itu sholat dengan kondisi seperti itu? Boleh, kalau paham? Kalau misalnya memang jamaahnya udah penuh, nggak ada lagi misalnya nih, ya, misalnya nih, ini masjid penuh, sesak, boleh kita sholat di situ, nggak buat lagi, sampai luar, mungkin sampai dari jalan itu, tak habis pun mungkin terlambat sholat di situ, tapi sapnya nggak putus. Kalau boleh seperti itu ayahanda, nanti kita berimam pakai TV, pakai CCTV. Kau sholat di mana? Di rumah. Jamaah. Oh ya, aku jamaah dengan Masjidil Haram. Ya, beli TV yang sebesar ini kan. Imam aku saya sudah sholat dia zuhur asar maghrib di rumah, tapi live Masjidil Haram nggak boleh. Jadi aku lihat itu Nah itu sahabat itu ya. Soalnya dia berimam ke Masjidil Haram, tapi dia di tengah jalan. Kalau mungkin dibukannya, kalau ke sana mungkin dia terjangkau lagi. Nah, kita jawab itu yang kedua. Kita jawab yang ketiga. Nabi SAW mengatakan kalau kamu pergi ke masjid maka jalanlah dengan sederhana, tidak usah buru-buru. Apa yang kamu peroleh maka kamu dapati, apa yang kamu tidak peroleh maka kamu cukupkan. Yakni kalau kita sholat nggak usah buru-buru lari, pelan-pelan saja. Kenapa? Kalaupun orang hatta sampai orang sudah selesai kita sampai ke masjid, tetap kita dapat pahala berapa? 27 derajat. Tetap kita sudah selesai. Karena memang terlambatnya kita itu karena yang dibolehkan syar'i. Misalnya karena kita ketiduran, karena kita latuwo jalannya capek, karena memang masjidnya jauh, kita jalan, gak apa-apa. Bahkan ayahanda yang biasa ke masjid, lalu sebab sesuatu sakit, atau karena safar, atau karena sesuatu hal gak bisa ke masjid, tetap dapat pahala 27 derajat. Kenapa? Karena biasa ke masjid. Dia tidak ke masjid itu bukan karena dia malas, tapi karena dia sakit, karena dia ada halangan, karena dia lagi safar. Paham ayahanda? Jadi ayahanda yang udah biasa ke biasa ke masjid, lalu suatu saat sakit, dapat
dapat pahala itu. Jadi begitu pula kalau kita yang biasa ke masjid, lalu orang sudah selesai sholat, ya. Apalagi Tommy, dia tinggal di masjid, jangan sampai dia kesiangan. Musibah itu kalau menunggu masjid malah kesiangan digedor-gedor. Ya. Kalau sesekali tidak apa-apa. Misalnya sebulan sekalinya kesiangan digedor-gedor ya tidak apa-apa. Tapi kalau tiap malam ya, nah itu bukan malah di masjid buka, harus pakai beker itu. Ya, jadi kalau kita telat ayahanda, kalau tadi ayahanda tadi dengar orang, ya pelan-pelan aja. Nabi melarang, ada seorang sahabat yang dia lari-lari, ditegur oleh Nabi, nggak usah lari-lari. Apalagi sampai ngos-ngosan, nggak bersemam. Kan sholat tuh khusyuk. Orang kalau berkeringat, apa yang khusyuk? Islam tuh indah, mudah. Itulah gunanya kita belajar ini. Islam tuh mudah, yasiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan mempersulit. Itu pula sholat tadi. Gak usah kita buru-buru. Kemudian sunnahnya ke masjid itu masjid yang dekat rumah kita. Mana masjid rumah kita dekat? Udah situ. Nggak usah sampai jauh-jauh mau kemana. Kecuali kalau ada sebab tertentu. Misalnya mau ngisi pengajian jauh. Kayak saya kemana-mana ya kan ngisi pengajian kan. Atau ayahanda mau kemana, nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja kita ke masjid, dekat ke masjid kita, itu akan menyatukan hati. Kan jadi fitnah nanti. Ngaku kok si Agus tuh tidak sholat ke Khalid malah sholat situ, kan jadi fitnah. Gitu ya Anda. Jadi orang yang seperti di Mekah tadi itu ya mungkin mereka nggak paham atau karena memang menganggap sudah penuh di sana. Tapi secara syariatnya boleh kita sholat jauh dari masjid atau dari apa, kecuali memang safnya itu karena sudah penuh dan memang bersambung gitu kan. Tapi kalau sengaja, walaupun rumahnya di samping masjid nih, nah nih di samping masjid, sholat di kamar, denger juga ya kan, tak boleh, karena ini masih kosong safnya, gitu. Dan boleh jadi juga dia belum tentu di belakang imam, jangan-jangan di depan imam. Nggak bisa gitu, dia harus di belakang imam jamaah itu. Makanya di masjid kita ini, masjid raya kan pernah juga jadi omongan dulu. Kok sholatnya kok numpuk sini numpuk situ. Rupanya jamaah itu ibu-ibu tuh karena berteduh di pohon-pohon. Jadi dia safnya tidak rapat, tidak lurus, bercumpuk-cumpuk. Karena mereka sebagian itu sholatnya nyari tempat yang teduh. Gimana nggak bercumpuk-cumpuk itu sholatnya? Ya kan? Ada yang di bawah teras masjid tuh, ada yang di bawah pohon apa tuh, ada yang tempat parkiran. Harusnya kan safnya tidak lurus, tidak rapat, tidak teratur saf itu kan orang tua laki-laki, kemudian anak-anak, baru ibu-ibu gitu. Nah itu berarti kita mesti banyak juga mengetahui sunnah-sunnah daripada yang namanya sholat. Dan dengan mengetahui sunnah itu kita menjadi mudah dalam beribadah tadi. Itu seperti tadi itu, mudah gitu. Oh gini, kalau saya tidak ke masjid karena sakit tetap dapat pahala. Iya, ke masjidnya bukan karena malas atau apa, karena memang sakit, memang karena halangan, nggak bisa dia tinggal misalnya. Atau karena kesiangan biasa sholat subuh ke masjid, kesiangan dia dapat dia tetap pahala. Jadi dia tuh karena bukan yang ngajak nggak masjid, dia udah kesiangan. Andai dia tidak kesiangan, dia ke masjid, yakinlah. Tapi karena kesiangan dia nangis dia, ya Allah, desal ya Allah, ngapalah semalam banyak dia makan di acara sedekah semalam, 3 piring, jadi kata bangun. Misal, enggak itu tetap dia dapat pahala.
Alangkah mudahnya di dalam agama kita. Syaratnya berilmu. Berapa menit lagi? Ada lagi? Nah, kita masuk bab berikutnya, al-khuruj minal masjid. Tadi masuk dukhul ya. Ini khuruj, keluar masjid. Jadi harus tahu juga itu. Yang pertama, kalau tadi masuk masjid, masuk kaki kanan. Kalau keluar, kaki kiri. Ini sunnah. Ya. Jadi mendahulukan kaki kanan ketika masuk, mendahulukan kaki kiri ketika keluar. Sebabnya kenapa? Karena masjid itu tempat yang paling suci dari tempat lainnya. Maka dari itu, apabila kita keluar berarti kita pindah dari tempat yang suci ke tempat yang kurang kesuciannya. Alangkah hebatnya agama kita ini. Siapa yang masuk ke masjid ini suci? Coba Anda bayangkan dengan agama lain. Ada enggak? Agama lain masuk tempat ibadah mereka itu. Kita harus suci. Bahkan kalau belum wudu aja nggak betah rasanya. Padahal nggak apa-apa juga, tapi nggak betah. Apalagi junub nggak boleh masuk masjid. Haram masuk masjid. Yang kedua, zikir kepada Allah, mengucap salawat. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ada nggak tulisannya di ini? Doa keluarnya nggak ada ya? Ada doa keluar. Ada kan makasih doa keluar. Nah, doa keluar berarti ditempel di dalam. Nah, kalau yang itu kan doa masuk ya. Nah, nanti coba adokan lagi, Ki. Yang tinggal tempel aja kan. Tapi nempelnya di dalam ya. Kan untuk keluar. Nanti. Ya. Kalau itu kan untuk masuk, berarti ditempel di luar. Nah, yang keluar ditempel di dalam. Iya ya. Tadi itu. Atau doa yang berikutnya yakni idza dakhala ahadukumul masjida fal yusallim 'alan nabi. Siapa kamu masuk ke dalam masjid adalah yang mengucapkan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dia keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi dan dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon karunia kepadamu. Atau ada yang lainnya, Allahumma simni minasyaitonir rajim. Nah, itu boleh juga. Kalau kita keluar masjid, kita berzikir itu, ya Allah lindungilah aku dari gangguan syaitan. Ya, lengkapnya itu ya. Iza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabi wal yaqul Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Wa iza kharaja falyusallim 'alan nabi wal yaqul Allahumma simni minasyaitonir rajim. Kalau salah seorang dari antara kamu masuk masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi dan dia mengucapkan, ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu bagiku. Apabila dia keluar, maka ucapkanlah salam kepada Nabi dan hendaklah ia mengatakan, ya Allah, lindungilah aku dari gangguan syaitan. Yang terakhir, yang ketiga, apabila kita keluar masjid, kita berniat untuk kembali ke masjid untuk mengerjakan sholat sesudahnya itu. Nah, misalnya nanti nih Isya nanti kita keluarkan, keluar masjid kita niat nanti subuh aku mau masuk. Dan itu dinilai pahala. Lihat agama kita. Siapa yang berniat baik, walaupun dia tidak sempat melakukannya,
terhalang melakukannya, maka dia sudah dapat pahala. Beda dengan niat buruk. Dia belum dihitung dosa kalau dia belum mengerjakan. Kalau niat baik dia sudah dihitung. Maka banyaklah berniat baik. Ya. Jadi berniat untuk kembali setelah mengerjakan sholat termasuk adab, yakni mengaitkan hati dengan masjid. Ingat enggak hadis yang 7 orang dilindungi oleh Allah di padang mahsyar di saat tidak ada perlindungan? Salah satunya apa? Yakni orang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Imam yang adil, 2 orang yang mencintai karena Allah, anak muda yang digoda dari. Nah, salah satunya yang lain itu yakni orang yang terikat hatinya dengan masjid. Alangkah nikmatnya tuh jamaah kalau Anda punya hati yakni rindu dengan masjid. Bahkan ada orang itu yang nggak bisa jauh dari masjid. Dia pengen di masjid itu lah, walaupun sekedar ngobrol dia pengen di masjid. Minimal di masjid itu ngobrol kita beda lah dengan ngobrol di pos ronda. Kalau ada yang ngobrol di masjid sama kayak ngobrol pos ronda itu bahaya itu. Ya kan? Di masjid namanya. Masa di masjid ngomongin orang? Masa di masjid maksiat? Jadi hatinya terkait. Jadi sebabnya apabila seorang muslim keluar dari masjid, niscaya hatinya senantiasa terkait dengan masjid. Ia meniatkan rujuk kembali ke rumah Allah untuk berikutnya. Itu sebagaimana hadis itu ya. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zillu. 7 macam orang yang Allah naungi mereka di bawah naungannya. Salah satunya itu wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi. 7 macam orang yang Allah naungi mereka di bawah naungannya pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Ya toh? Antum menjaga masjid, antum yakinilah ini pahalanya besar. Orang jaga rumah gubernur aja, itu gubernur insya Allah ingat dengan dia, bisa bantu dia. Iya kan? Ada tuh yang bantu-bantu di rumah gubernur. Apalagi rumah presiden dibantu, di rumah Kapolda, dia bantu-bantu. Anak kau sudah ini kan? Udah mau daftar situ. Nanti dipanggilnya ini, ya kan? Itu pejabat, rumah pejabat, rumah gubernur. Urusan jadi mudah. Ini rumah Allah. Rumah asal niatnya ikhlas. Banyak tuh orang-orang sukses tuh yang ternyata dulunya dia penunggu masjid. Apa namanya istilah penunggu masjid itu? Marbot. Saya nggak tahu juga dari mana istilah marbot. Marbot, masjid banyak. Kawan-kawan Ustaz di Bengkulu ini rata-rata yang saya tahu, saya dulu penunggu masjid itu. Saya tunggu dia jadi Ustaz Kondang, jadi Ustaz apa? Ada yang jadi pejabat. Kalau nggak salah Pak Yusril juga dulu masjid kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah dia atau siapa? Ya Tom, jadi itu benar. Selama amanah, selama amanah, memang dijaga masjid itu, disapu, dikasih wangi-wangian, ya kan? Jaga. Berapa menit lagi? Saya pikir cukup ya. Ada yang ingin tanya nggak? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Yakni 2 adab yang sudah kita bicarakan, yakni adab masuk ke masjid dan adab keluar masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan hal ini, dan Allah jadikan hati kita terikat dengan masjid, dan Allah berikan kita kemuliaan dengan sebab kita sering keluar masuk masjid, yakni dalam rangka beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.